Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Patona dan di samping ini merupakan rekan anggota kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan ekonomi di masa demokrasi liberal sebagai tugas sejarah Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui, pada tahun 1950-an, pemikiran ekonomi merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi adalah sudah berkarya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Nasir. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Dan kami sebagai siswa membahas materi ini dikarenakan keadaan ekonomi pada waktu itu tidak stabil. Indonesia memiliki banyak hutang dan kurangnya pemasukan kas negara. Adapun tujuan pembahasan materi kali ini yaitu: pertama, untuk mengetahui keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal dan tindakan pemerintahan dalam mengatasinya. Dan yang kedua, menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Untuk itu, mari kita lanjut ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 3. Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi Indonesia berjalan tersendat-sendat adalah diantaranya adapun masalah yang harus dihadapi pemerintah dalam jangka pendek adalah mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan, mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara permasalahan jangka panjang yang harus dihadapi adalah pertambahan penduduk dan kesejahteraan penduduk. Kehidupan ekonomi Indonesia sejak tahun 1959 masih belum berhasil dengan baik. Ketentangan yang dihadapinya pun masih cukup terjal. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan untuk memperbaiki kondisi ekonominya, yaitu dengan cara 1. Gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang atau semring. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memotong nilai uang yang bernilai 2,50 ke atas dan menyisakannya hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan, yaitu Syafruddin Prawira Negara pada masa pemerintahan RIS. Kebijakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar dan menanggulangi inflasi, tetapi tetap berlaku dan nilainya jadi setengahnya. Dampaknya bagi rakyat kecil yaitu tidak dirugikannya rakyat kecil karena nilai mata uang 2,50 ke atas hanya dimiliki oleh kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Juga pemerintah Indonesia mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda untuk meminjamkan uang sebesar 200 juta. Selanjutnya, sistem ekonomi gerak benteng. Nasionalisasi The James Bank. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme yang berakhir pada tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The James Bank, yaitu Bank Indonesia. Awalnya terdapat
peraturan yang mengenai pembagian kredit yang berkonsultasi dengan pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Selanjutnya adalah sistem perekonomian Alibaba. Sistem ini diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadisuryo. Tujuan dari program ini adalah Dari hasil presentasi kali ini dapat kita simpulkan bahwa pada masa demokrasi liberal, banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa itu. Tetapi, kebijakan-kebijakan itu banyak yang mengalami kegagalan dikarenakan pengusaha pribuminya yang lamban dan usahanya ataupun karena ada sebagian pengusaha pribumi yang menyalahgunakan kebijakan itu. Pada masa demokrasi liberal, kehidupan politiknya mengalami silih berganti kabinet, hingga ada sekitar 7 kabinet yang pernah memerintah negara Republik Indonesia. Silih bergantinya kabinet dikarenakan sesuai dengan konstitusi. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika oposisi di parlemen kuat dan partai politik yang memerintah kehilangan dukungan. Adapun saran yang ingin kami sampaikan yaitu semoga dari presentasi kali ini dapat menunjang untuk lebih memahami sistem ekonomi Indonesia pada masa liberal serta dapat membedakan dengan sistem ekonomi yang terjadi saat ini. Terima kasih.